Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Upi Indah Arekawati, mahasiswa PTK dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada saat ini, saya bertugas di SDN Ulu Jami 01, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada hari ini, saya membuat video pembelajaran kelas 6 di SDN Ulu Jami 01, muatan IPA, materi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini untuk belajar. Semoga semangat belajarnya terus bertambah. Sebelumnya Ibu akan cek kehadiran. Adakah hari ini yang terkendala atau tidak hadir di sini? Oke, semuanya masuk ya. Kalian kedepannya bisa belajar dengan lebih semangat lagi. Hasilnya kalian nanti menjadi anak-anak yang diharapkan oleh orang tua kalian. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Bersiap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu minta tolong Sarah ke depan untuk memimpin lagu, menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Sarah. Oke.
Anak-anak, sebelum belajar, Ibu pengen ngasih masukan ke kalian. Pernahkah kalian diajak orang tua kalian menyaksikan acara ulang tahun? Ataupun kalian hadir ke acara ulang tahun teman kalian, pernah melihat lampu hiasnya tidak? Pernah nih diajak orang tua kalian mungkin naik sepeda motor atau naik mobil. Ketika di jalan raya ada lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas itu warnanya ada berapa ya? Ada 3. Warnanya apa aja? Hijau, kuning, merah. Hati-hati. Kalau merah, berhenti. Pernah tidak dari kalian itu menyaksikan lampu lalu lintas tersebut kondisinya ketiga-tiganya menyala? Tidak ya, normalnya ya. Yang menyala selalu bergantian. Menurut kalian, kalau tadi yang di awal tadi, kalau lampu hias tadi menurut kalian menggunakan rangkaian apa ya? Seri. Kenapa menurut kalian menggunakan seri? Kalau yang lampu lalu lintas sepertinya menggunakan apa? Paralel. Karena menyalanya selalu bergantian. Betapa pentingnya di dalam kehidupan ini manfaat dari sumber listrik. Kalian belajar di sini juga menggunakan listrik. Sekarang kan tidak menyala nih. Ketika Ibu nyalakan lampunya, ruangan kelas ini menjadi cahayanya menjadi terang. Membacanya juga jelas nantinya. Kipas angin yang di belakang sana bisa bergerak. Itu juga memanfaatkan energi listrik. Banyak elektronika yang memanfaatkan energi listrik. Jadi betapa pentingnya listrik di dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk semangat. Semangat. Ibu minta tolong kalian juga lebih semangat. Tujuan hari ini kalian belajar yaitu ada 3. Yang pertama nanti kalian setelah menyimak video yang Ibu tampilkan, kalian bisa membandingkan manfaat rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan benar. Yang kedua, tujuannya yaitu setelah kalian nantinya berdiskusi dengan teman kalian, kalian juga bisa menyimpulkan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, setelah kalian melakukan eksperimen, kalian bisa membuat rangkaian listrik secara seri dan paralel. Dan penilaian hari ini nantinya Ibu akan bagikan LKPD itu untuk menilai keterampilan kalian, dan tes formatif yaitu nanti nilai pengetahuan yang Ibu ambil dari kalian. Selanjutnya Ibu akan tampakkan PowerPoint. Kalian perhatikan. Ini gambar apa? Ya, gambar rumah. Kalau di dalam rumah berarti ada lampu. Di dalam rumah itu pasti banyak ruangan-ruangannya. Ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada kamar, ada toilet. Terus apa lagi? Teras juga ada. Parkiran mobil kalau rumahnya bagus di sini juga ada. Semuanya itu nantinya biasanya kalau rumah sebesar ini perlu penerangan semuanya. Ketika contohnya lampu teras, seandainya Ibu jadi pemilik rumah nih, akan Ibu matikan. Di ruang tamu lampunya mati apa nyala ya? Iya, menyala. Kenapa kok menyala? Ayo Tio, nggak apa-apa kasih penjelasan. Nah, lampunya mengikuti rangkaian seri. Iya seri. Seri atau paralel? Paralel. Ada yang lain yang perlu bertanya?
Bila lampu kamar dimatikan, apakah lampu teras akan mati? Sarah tadi bertanya, seandainya lampu mana? Bagian mana? Lampu bagian kamar mati, apakah lampu bagian teras juga mati? Iya kan? Iya. Ayo siapa yang mau menjawab? Ajir barangkali? Tidak. Alasannya? Karena menggunakan rangkaian listrik paralel. Iya. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu share video tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Jadi kalian lebih detail bisa belajar tentang listrik. Ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Kalian perhatikan biar Nah, kalian bagi lebih kalian jelas yang tentang baru bergabung rangkaian bersama listrik. channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan. Nah, adapun besarannya yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini biasa disebut dengan volt atau lambangnya V besar. Kemudian besaran yang kedua itu ada arus listrik yang sering disebut dengan ampere dengan lambangnya huruf A besar. Kemudian besaran yang ketiga itu ada hambatan, sering disebut dengan ohm, dan simbolnya itu yaitu tapal kuda. Kemudian besaran yang keempat itu ada daya listrik yang disebut dengan watt dengan simbol huruf W besar dan besar dengan alat elektronik. Contohnya alat elektronik itu ada lampu, radio, televisi, setrika, dan komputer. Alat yang digunakan untuk Nih, menyalurkan komponen-komponennya arus perhatikan. listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di sana ada 3 buah lampu yaitu lampu A, lampu B, dan Jadi lampu C. kalian ini ciri-ciri Nah, dari pada rangkaian rangkaian seri, seri, kalian perhatikan. Jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu A dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu B dan lampu C itu tidak menyala atau juga ikut padam. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Maka jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Nah, contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri, itu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Dan selain lampu hias, itu contohnya ada senter. Nah, selain senter, itu ada contohnya lampu hias pada pohon natal. Jadi, lampunya itu disusun secara berderet dan kabelnya tidak bercabang. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Kemudian yang kedua, itu ada rangkaian listrik paralel. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun. Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini, ya. Iya. Bertingkat atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Jadi karena kabelnya itu bercabang-cabang, ya. Kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi, ya. Jika seri itu kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang-cabang. Kemudian ciri yang ketiga itu hambatannya kecil, dan yang keempat kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam.
Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, maka yang Saya terjadi perhatikan, adalah tuh, bila lampu salah D satu dan lampu lampu F dimatikan, itu tetap menyala. jadi lampu yang lain tetap menyala. Karena kabelnya itu berbeda ya. Nah, ada pun contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada lampu lalu lintas. Nah, kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu nyalanya bergiliran ya. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau itu padam. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu lalu lintas, contohnya yang lain itu ada lampu pada rumah kalian. Nah, contohnya ketika lampu di dapur kalian off-kan, maka dia akan padam. Sedangkan lampu di ruang tamu kalian apabila kalian on-kan, maka dia tetap menyala. Jadi, itu merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel. Dari kalian melihat video tadi, ada nggak yang perlu dipertanyakan? Bu, aku kurang jelas yang di mananya. Boleh ditanyakan. Ataukah sudah jelas? Kalau sudah jelas sampai seberapa jauh jelasnya? Di video tadi ciri-ciri rangkaian udah ditampakkan kan? Ada rangkaian seri. Tadi cirinya apa rangkaian seri? Satu, dipasang secara seri, berderet. Terus apa lagi? Hanya menggunakan satu aliran listrik saja. Yang ketiga, seperti apa? Komponennya sedikit karena rangkaiannya sederhana. Terus yang selanjutnya, jika salah satu pada rangkaian itu lampunya mati, akan mati semuanya lampunya. Jelas? Ada pertanyaan tentang rangkaian seri? Ya. Sekarang kita bahas untuk yang rangkaian paralel. Tadi cirinya seperti apa? Disusun secara bertingkat atau bercabang. Yang kedua, memiliki lebih dari satu aliran. Bisa 2, bisa 3. Terus yang selanjutnya yang ketiga, menggunakan komponen listrik yang banyak. Biasanya kalau komponennya banyak, biaya yang diperlukan juga lebih banyak. Selanjutnya cirinya yang keempat, apabila di dalam rangkaian tersebut salah satu lampunya padam, maka lampu yang lain ikut padam atau menyala? Ya, tetap menyala. Tuh, dua hal tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Kalian hari ini akan mengerjakan suatu proyek dengan berkelompok. Jadi langkah-langkah pengerjaannya nanti kalian harus berdoa dahulu. Setelah itu nanti akan ibu bagi dengan berkelompok belajarnya. Jadi nanti mengerjakannya secara berkelompok. Sebelum kalian mengerjakan suatu rangkaian, pasti harus tahu apa-apa yang perlu dipersiapkan di dalam membuat rangkaian tersebut. Alatnya apa aja yang perlu kalian persiapkan? Lampu pastinya, terus apa? Batu baterai, terus saklar, apa lagi? Dudukan lampu, apa lagi? Kabel, terus papan. Ya, papan atau kardus. Itu semuanya nantinya yang dipakai untuk membuat suatu rangkaian. Selanjutnya, supaya kalian bisa mengerjakan rangkaian seri dan paralel, Ibu akan bagikan LKPD. Yuk dikerjakan, dibaca-baca dahulu. Perhatikan, kalian baca keseluruhan dari LKPD yang Ibu barusan bagikan. Nih, ada petunjuk. Kalian perhatikan. Terus selanjutnya langkah-langkahnya tadi udah Ibu sampaikan. Di bawahnya perhatikan apa-apa yang perlu kalian persiapkan kalau
keadaan alat dan bahannya ada, kalian checklist ya. Lampu, saklar, baterai, wadah baterai, fitting lampu, kabel, papan kayu, selotip, gunting. Kalau ada, kalian checklist. Selanjutnya, penyusunan waktu. Ayo kita itu. Kalian kemarin, ya kan ditugaskan buat rangkaian seri dan paralel. Untuk menyiapkan 2 baterai, kalian menggunakan waktu berapa menit? 2 menit. Yang kedua, menyusun baterai ke wadah berapa menit? 2 menit. Merakit kabel dan baterai 2 menit juga. Oke. Ini menyambung fitting lampu agar kuat 3. Ya. Memasang lampu ke masing-masing fitting 2. Terakhir merapikan produk 4. Berarti total kalian menggunakan waktu berapa menit? 15 menit. Selanjutnya kalian diskusikan dengan teman kalian. Kamu baca petunjuk yang ada. Mulai dari sekarang kalian boleh kerjakan. Sambil dipersiapkan, kemarin tugas kalian, rangkaian kalian siapkan di meja kalian masing-masing. Ayo diskusi kalian, mengerjakan dengan diskusi, saling tukar pendapat dengan temannya. Kelompok ini juga sama. Ya, ya oke. Saling diskusi. Oke. Ada pertanyaan? Ajir? Nggak ada. Oke. Ada pertanyaan? Ya, oke. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Ayo yang aktif semuanya harus berpikir, jangan 1 orang aja atau 2. Sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Ibu minta masing-masing perwakilan berkunjung ke kelompok yang lain. Contoh kelompok Tio kan hanya belajar kemarin hanya membuat rangkaian seri. Supaya bisa tahu seperti apa rangkaian paralel itu, makanya boleh berkunjung ke kelompok lain supaya temennya juga tahu, juga mengetahui rangkaian seri dan paralel secara utuh. Hasil kalian berkunjung, sampaikan ke kelompok kalian. Boleh ke kelompok yang lainnya dulu, baru kembali ke kelompok asal. Ya. Setelah sampai ke kelompok asalnya, sampaikan ke anggota kalian ilmu yang kalian peroleh tadi. Nah, setelah itu berpresentasi kalian dari masing-masing kalian. Jadi perwakilan dari rangkaian seri yang pengen presentasi kelompok Sarah. Nanti yang paralel kelompok siapa? Ika, ya oke. Sekarang kelompok Sarah dahulu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Hafiza dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya rangkaian seri kami. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berurutan. Cara pembuatan rangkaian listrik seri adalah potong kabel menjadi 3 bagian, pisahkan kabel positif dan negatif menjadi 2, dan gunting sedikit masing-masing ujung kabel hingga lihat serebut tembaga. Sambungkan kabel ke rumah lampu, sambungkan kabel ke stop kontak, gabungkan batu baterai menjadi 1, rangkaian menjadi 1, sambungkan kabel lampu dengan stop kontak dan batu baterai. Yang terakhir, nyalakan stop kontak. Komponen yang dibutuhkan adalah papan, kabel, dan fitting lampu, batu baterai, gunting, dan lakban. Catatan, kesimpulannya adalah biaya yang lebih murah, komponen lebih sedikit. Jika lampu
satu dimatikan, ya, lampu yang lain akan mati. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajir dari kelompok 4. Ingin membuat pertanyaan untuk kelompok Sarah. Mengapa pada rangkaian listrik seri komponen yang diperlukan sedikit dibandingkan paralel? Karena memiliki satu aliran listrik saja. Ya, karena komponennya juga sedikit dan sederhana. Ada pertanyaan lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Apa yang akan terjadi jika salah satu komponen dalam rangkaian seri dihilangkan? Ya, contohnya lampunya mati gitu ya. Iya. Jika satu lampu ada yang mati, maka yang lain akan ikut mati karena memiliki satu aliran listrik saja. Ya, oke. Selanjutnya rangkaian paralel. Vika untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Fika Khairunisa dari kelompok 5 akan mempresentasikan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian alat listrik yang dihubungkan secara berjajar membentuk cabang. Komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik paralel adalah saklar, papan, kabel, lampu dan fitting lampu, batu baterai dan fitting baterai, gunting, lakban atau solasi. Cara membuat rangkaian listrik paralel adalah pertama-tama menyiapkan komponen yang dibutuhkan, menyiapkan 2 buah baterai, lalu susun baterai ke wadah sesuai kutubnya, rakit kabel dan baterai, lalu solatip kabel yang disambung pada fitting lampu agar kuat, pasang bolham lampu ke masing-masing fitting. Yang terakhir adalah merapikan produk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari kelompok lain memberikan masukan ataupun pertanyaan boleh? Kelompok Tio, ya oke. Yang bertanya Faruk, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruk dari kelompok 1 ingin menanggapi kelompok 5. Apa keuntungan yang kita dapatkan ketika menggunakan rangkaian listrik paralel? Keuntungan yang biasa kita dapatkan ketika menggunakan rangkaian listrik paralel adalah nyala lampu lebih terang dan pembagian arus listrik akan merata pada setiap bagian. Ada kelompok lain yang melengkapi? Ada? Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Di mana rangkaian paralel bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian paralel bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya di lampu lalu lintas, lampu rumah, dan lampu toko. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Tika dan kalian semuanya. Selanjutnya Ibu akan menilai hasil kerja kalian. Jadi hasil produk kalian tolong ditaruh di atas meja semuanya. Pertama kali kelompoknya si Tio nih. Gimana, ada kesulitan tidak membuat rangkaiannya? Enggak, Bu, tidak. Iya. Ya, oke. Satu lampu semuanya ikut nyala. Oke. Selanjutnya kelompok Bianca. Oh ya. Juga udah oke ya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Selanjutnya, kemarin membuatnya ada itu bantuan dari orang tua atau kerja sendiri? Kerja sendiri, oke. Pokoknya Ajir buat rangkaian yang paralel nih. Oke, gimana Ajir? Oh ya, ketika salah satu lampu nyala, ya. Ya, karena paralel ini bisa nyalanya secara bergantian. Kelompok Vika. Ya, kelompok Vika juga udah bagus. Oke.
Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kalian semuanya. Selanjutnya Ibu ingin tahu nih kesan pesan kalian setelah membuat rangkaian seri dan paralel. Saya dari kelompok 1 ingin memberi kesan bagaimana cara dengan pembuatan rangkaian seri. Kesannya membuatannya mudah dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Dari kelompok Bianca, pesan-pesannya? Oke. Senang karena bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa membuat rangkaian seri. Iya. Pana coba kesan-pesannya. Ini Senang bisa tidak ketemu buat sama bisa membuat teman-teman, rangkaian bisa seri? kumpul bareng sama kerja bareng. Iya. Dia sama double. Ya, oke. Kelompok Ajir kesan-pesannya? Senang karena bisa mendapatkan ilmu cara membuat rangkaian paralel. Ya, senang karena bisa membuat rangkaian paralel. Kalau Vika? Senang juga walaupun membuatnya agak susah tapi bisa mendapatkan ilmu untuk membuat rangkaian listrik paralel. Ya, meskipun agak sedikit susah, tapi tetap senang, tetap semangat. Ya, terima kasih untuk kalian semuanya. Ibu pengen tahu dulu, seberapa jauh kalian itu menyerap materi dari pelajaran yang Ibu sampaikan. Sebelum menyimpulkan, kalian mengerjakan tes formatif dahulu ya. Dikerjakan segera. Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Tolong dikerjakan. Kan sudah jelas kan? Raffi gimana? Ada pertanyaan tidak? Bisa ngerjain? Ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Oke, udah dikumpulkan. Yuk kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Untuk belajar kalian tadi kesimpulannya apa aja? Untuk rangkaian seri tadi gimana? Untuk rangkaian seri? Ya, ciri-ciri dari rangkaian seri satu, dipasang secara berderet menggunakan satu
aliran listrik saja. Yang ketiga, komponen yang diperlukan itu sedikit karena rangkaiannya sederhana. Jadi biaya yang diperlukan juga sedikit ataupun murah. Selanjutnya, ya, apabila satu dari komponen listrik itu lampunya dimatikan, maka semuanya akan ikut mati. Ayo pelan-pelan. Kalau untuk rangkaian paralel, gimana kesimpulannya? Satu, ya, disusun secara bertingkat atau bercabang menggunakan lebih dari satu aliran, bisa menggunakan 2, 3 dan bahkan lebih dari itu. Selanjutnya, komponen yang diperlukan banyak sehingga biaya yang diperlukan juga lebih mahal. Selanjutnya, apabila salah satu dari rangkaian tersebut lampunya padam, maka lampu yang lain tidak ikut padam. Dan biasanya pada rangkaian paralel ini lampu yang dihasilkan lebih terang. Ya, kalau rangkaian seri hasilnya kurang. Kalau paralel ini hasilnya cahaya lampunya lebih terang. Kalau aplikasinya, kalau rangkaian seri digunakan untuk lampu hias, terus lampu ulang tahun, terus senter, ya kan, setrika dan lain sebagainya. Kalau paralel digunakan untuk lampu lalu lintas, rangkaian toko boleh, rangkaian yang ada di sekolah, di rumah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan belajar kalian hari ini membawa manfaat untuk penajamannya kalian. Itu ya, kalian pelajari lagi di rumah supaya kalian lebih paham. Tugas kalian di rumah, tolong masing-masing cari aplikasi penggunaan rangkaian seri dan rangkaian listrik. Seri dan paralel itu aplikasinya di mana aja selain yang udah Ibu sebutkan tadi. Tadi Ibu udah bagikan refleksinya. Nanti kalian isi ya. Kalian merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, senang. Apakah kalian memahami materi yang dipelajari hari ini? Ya. Oke, yang ketiga, apakah kalian mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ya. Tidak. Yang keempat, apakah guru kalian mendalami kalian saat diskusi berlangsung? Ya. Ya, oke. Terakhir, apakah guru kalian membantu jika kalian mengalami kesulitan? Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mari kita tutup pembelajaran kali ini. Ibu minta tolong Tio untuk memimpin doa. Siap. Berdoa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.